Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala anwar wa sirril asrar wa tariqil anbiya wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi ifdal. Pada seluruh kaum muslimin, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama yang kita cintai dan kita hormati. Kali ini saya bersama Agus Maulana Muhammad Al-Hasani. Beliau adalah salah satu daripada santri, dan begitu juga beliau banyak mengajarkan kepada kami, termasuk guru kami, beberapa guru di antara guru kami juga. Dan beliau kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang dipelajarinya dan ilmu yang dimiliki berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Gus. Di sini kita mau berbincang-bincang di mana pengalaman Gus Hasan selama nyantri. Kadang gini Gus, kita mau bertanya, kadang itu banyak orang tua yang kadang mereka ini sangat ingin memondokkan anaknya di pesantren. Cuma kadang di satu sisi mereka ini agak memikirkan mungkin dari ijazah atau segala macam. Nah ini menurut pandangan Gus Hasan gimana kira-kira untuk agar mereka semangat aja Gus? Semangat mondok gitu. Ya, semangat mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama itu kalau bicara pondok pesantren, yang perlu kita ingat itu adalah sejarah pendidikan di Indonesia ini. Itu sampai detik ini itu tidak ada yang lebih sempurna dan lebih lengkap kecuali pesantren. Karena di pesantren itu satu, selain kita belajar agama, khusus ya, selain kita belajar agama, di situ juga kita belajar bersosialisasi. Karena di pesantren itu kita hidup dengan berbagai macam santri yang datang dari berbagai macam daerah, tentunya membawa kultur budaya yang berbeda-beda tergantung dari daerahnya masing-masing. Seperti saya orang Madura, sampean orang Betawi, tentunya kan beda, budaya sampean beda, budaya saya beda sebagai orang Madura sampai orang Betawi. Terus juga mental. Dalam bersosialisasi itu kan pasti ada marah, ada kesel, ada iri, segala macamnya. Itu kan membentuk karakter mental seseorang. Sehingga para santri itu ketika memang dia sudah terjun ke masyarakat, dia sudah multitalenta. Disuruh Maksudnya multi talenta itu bisa segalanya. Segalanya bisa. Dan tidak ada gaps gitu loh. Misalkan anak santri lulus dari pesantren, terus dia mau bekerja di pesawahan jadi petani, ya tidak ada masalah. Orang tidak akan mengatakan masa anak santri jadi petani, nggak ada tuh. Nggak ada. Terus anak santri lulus dari pondok, terus dia misalkan jualan gorengan, nggak akan ada orang ngomong santri kok jualan gorengan, nggak ada. Pantes maksudnya. Pantes gitu loh, pantes aja. Atau ada anak santri yang akhirnya nanti dia jadi kepala desa, ya pantes. Sampai jadi presiden, jadi wakil presidennya sekarang santri, Ma'ruf Amin, ya kan. Gitu. Tapi kalau orang yang bukan pesantren, misalkan dia lulusan kuliahan, misalkan fakultas ekonomi atau fakultas sastra atau apa gitu, orang kan tidak ngelihat fakultasnya apa. Yang dilihat dia adalah orang yang pernah duduk di bangku kuliah, orang yang pernah sekolah di satu universitas, tiba-tiba pulang terus jadi petani. Pasti orang bilang, kemana aja ijazah lu, S1 jadi petani gitu. Atau apalagi sampai dagang gorengan, wah udah. Padahal di universitas nggak diajarkan itu. gorengan itu. Gitu loh. Jadi dari sini kita bisa bilang bahwa tidak ada lulusan pendidikan manapun yang multi talenta dan pantas, maksudnya di sini pantas dibandingkan santri.
Mau jadi pedagang besi tua aja orang Madura itu nyantri semua itu jadi pedagang besi tua itu. Tapi nggak ada orang yang bilang nggak pantas, pantas saja. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu bagaimana caranya agar supaya anak kita itu betah di pesantren gitu. Nah, masalah betah dan tidaknya di pesantren ini kan satu, itu tergantung dari orang tua. Terus pergaulannya dia. Karena kadang gini, orang kalau sudah terbiasa bergaul di luar rumah, dalam tanda kutip di luar pesantrennya, terus tiba-tiba dia masuk ke dalam dunia pesantren, itu kaget. Itu kaget. Makanya sejak dari awal hendaknya orang tua itu memberikan pendidikan, memberikan suri tauladan. Kalau orang tuanya dekat dengan pesantren, ya kan, insya Allah anak itu juga akan dekat dengan pesantren. Tapi kalau orang tuanya nggak dekat dengan pesantren, ya mana mungkin dia punya anak yang bisa dekat dengan pesantren. Walaupun itu ada, tapi kan sangat jarang sekali dan sulit. Artinya apa? Karena kata para ulama itu mafil aba fil abna. Apa yang ada di bapak itu nitis ke anak. Jadi kalau bapaknya itu dekat dengan pesantren, insya Allah anaknya pun akan menjadi santri. Makanya di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu kan dikatakan begini, kalau kamu pengen punya anak atau keturunan yang alim, maka dekatlah dengan orang alim. Sering-sering ngasih hadiah, sering-sering membahagiakan hati orang alim, agar supaya anak kamu nanti Allah jadikan orang alim. Kalau bukan anaknya, cucu-cucunya nanti yang Allah jadikan orang alim. Nah dari situ, berarti kalau kita pengen punya anak yang betah di pesantren, atau pengen punya anak yang bisa menjadi santri nantinya, ya kita dulu harus dekat dengan pesantren. Kalau kita nggak dekat dengan pesantren, ya nggak bisa. Teorinya kan begitu. Ini Gus yang selanjutnya. Kadang kan ada orang tua Gus, dia itu pengen ketika melihat orang yang contoh, orang alim, pintar ngaji, gitu, pasti semua orang tua itu menginginkan di hatinya anaknya itu biar bisa ngaji Gus. Ya pasti. Ya, cuma di satu sisi kan kadang orang tua ini memikirkan masalah ijazah, terus apa kesihan dengan anak. Nah, untuk menyemangati orang tuanya ini, untuk apa ya, mereka besar hatinya ketika anaknya di pesantren, ini bagaimana Gus kira-kira untuk menyemangati mereka aja agar anaknya ini, mereka untuk melepas anaknya mereka rela gitu, walaupun kita sendiri pertama kali kita masuk pesantren pasti yang namanya perpisahan dengan bapak dan anak itu pasti ya sedih lah gitu. Iya. Pasti. Untuk menanggapi hal itu kira-kira gimana untuk menyemangatinya Gus Supaya nggak sedih gitu. iya. Ya sekarang gini, ada hadis yang mengatakan begini, hakul walad alal walid, ya kan? Kewajiban orang tua terhadap anak itu kan ayyuhassina ismahu, memberikan nama yang baik. Ya seperti contoh sampai yang dikasih nama Asmawi, saya dikasih nama Maulana Muhammad Al-Hasani, itu kan bagus. Wa ayyuhassina adabahu, dan yang kedua memberikan pendidikan yang baik. Nah sekarang kembali ke tadi kita bicarakan, tidak ada sistem pendidikan yang sebaik pesantren. Tidak ada. Nggak ada. Nah maka dari situ, kalau memang orang tua ini menyadari bahwa dirinya itu sebagai orang tua punya kewajiban selain memberikan nama baik, dia harus memberikan pendidikan yang baik, ya pasti dia akan mencari tempat yang terbaik untuk pendidikan anaknya, gitu loh. Artinya kembali kepada kesadaran si orang tua tadi. Ya kalau masalah kita pisah sama anak, kita sedih karena sebelumnya kita dari mulai dia awal lahir sampai menjelang dia masuk ke pesantren itu selalu bersama dengan kita. Ya semua orang sedih. Semua orang sedih. Begitupun Gus Hasan sama. Ya saya juga sama. Anak saya umur 10 tahun sudah mondok. 10 tahun. Ya saya sedih juga. Ya jujur saja saya berangkat itu nganterin anak saya sama istri saya itu. Ya nggak bisa-bisa aja. Nyampe anak saya nyampe di pesantren, saya pondokkan di situ, pulang dari pesantren, di jalan saya nangis. Tapi karena itu investasi buat anak iya. nanti. Tapi saya bilang sama istri, kata istri saya gini, kok kamu nangis?
Kemarin aja kamu kayaknya Semangat. semangat banget gitu kan. Sampai saya aja yang istilahnya selalu khawatir, kamu bilang, ah orang mondokin anak kok khawatir apa segala macam. Sekarang giliran pulang dari pesantren, setelah nganterin anak kamu, kenapa kamu yang nangis? Satu, memang saya sedih. Yang kedua, saya tuh ingat ketika abah saya dulu, umur 6 tahun saya, dipondokkan ke Bunga Gresik. Di Gresik itu ada suatu desa namanya Bunga. Di situ ada pondok pesantren. Dan rata-rata orang Madura waktu itu mondok di situ. Nama kiainya Kiai Haji Mas Abdur Rahim. Kiai Haji Mas Abdur Rahim itu di Bunga Gresik. Saya mondok di situ umur 6 tahun. Dan Kiai Mas Abdur Rahim itu punya anak namanya Mas Wiwin, itu satu kamar sama saya. Itu saya gini, kok tega sekali abah saya. Saya masih umur kecil kayak begini sudah dipisahkan. Artinya dibuang gitu loh. Saya merasa dibuang waktu itu. Karena umur 6 tahun saya lagi senang-senangnya main, tiba-tiba diambil, dianterin ke Bunga Gresik, ke pondoknya Kiai Mas Abdur Rahim itu. Ya saya merasa terbuang gitu loh. Pada saat itu. Pada saat itu. Nah, saya nanya sama abah saya. Ya dengan keluguan anak kecil, bah. Saya ini kan masih kecil. Kenapa kok abah tega membuang saya ke sini? Apa abah sudah nggak sayang sama saya lagi? Abah saya itu bilang, apa yang menjadi pertanyaan kamu ini pernah abah tanyakan dulu sama kakek kamu? Luar biasa. Iya. Apa yang kamu pertanyakan saat ini pernah abah tanyakan juga ke kakek kamu dulu. Jawabannya, nanti kalau kamu sudah punya anak, kamu akan tahu jawabannya. Tapi sekarang saya abah jawab, kakek kamu dulu jawabannya, nanti kalau kamu punya anak, kamu akan tahu. Tapi sekarang saya jawab pertanyaan kamu. Demi kebaikan kamu, demi masa depan kamu. Karena tidak ada pendidikan yang terbaik kecuali di sini. Di sini kamu akan dilatih kesabaran kamu, akan dilatih ketangkasan kamu dalam bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu, kamu juga akan belajar agama di sini. Dan kamu tidak akan memiliki sifat manja karena kamu jauh dari orang tua. Mau manja sama siapa? Orang hidup sendiri di pesantren. Yang ada kanan ini cuci sendiri, makan sendiri, masak sendiri, semuanya sendiri gitu. Berarti secara nggak langsung anak seburuk-buruknya anak yang di dalam pesantren itu sebaik-baiknya anak yang di kampung gitu. Nah, iya pasti. Itu sudah pasti. Secara teori sudah pasti, tapi realitanya kan ada aja. Ada. Ya, tapi kan itu kan istilahnya kalau kita mau bicarakan itu kan ya yang di luar kebiasaan. Ya, di luar. Gitu. Nah, maka saya bilang sama istri, yang bikin saya nangis itu yang pertama memang saya pisah sama anak karena itu anak pertama saya yang paling saya sayangi saat itu. Dan saya banyak kenangannya dengan anak saya itu mulai dari lahir sampai ini. Karena mulai saya dulu masih tidak punya apa-apa, beli rokok aja tidak bisa. Itu sama anak saya itu. Anak pertama itu. Dan saya ingat terhadap apa yang disampaikan abah saya. Nanti kalau kamu punya anak, kamu akan tahu jawabannya. Gitu. Nah ini kan berarti kan Gus Hasan udah punya anak nih Gus. Kan tahu jawabannya itu. Berarti secara nggak langsung Gus Hasan akan mengatakan di dalam hati Gus Hasan sendiri bahwa ternyata apa yang disuruh abahku dulu itu mungkin tega buatku. Mungkin ketika sekarang aku akan merasakan kebanggaan yang luar biasa. Iya. Dan saya itu bilang, itu anak saya sudah mondok setahun. Tapi kemudian dia pulang kan tahun baru itu kemarin pulang karena libur pesantrennya. Dan saya juga ada acara di rumah, saya pengen dia di rumah. Pulang dari situ saya anterin dia. Di jalan saya bilang, kamu jangan merasa Abi sama Umi tega ya. Sebenarnya Abi tidak tega kamu jauh dari Abi itu nggak tega. Tapi saya ceritain itu dulu Abi juga punya perasaan yang sama dengan kamu. Kok tega ya orang tua kita gitu. Tapi suatu saat Abi akan niru nih jawaban kayak kamu. Suatu saat kamu kalau punya anak, kamu akan tahu jawabannya. Saya gituin lagi. Akan menjadi cerita buat dia juga. Iya. Ya terima kasih Gus Hasan atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat seluruh orang tua yang mungkin selama ini kadang takut untuk memondokkan anaknya, bisa jauh sedih dengan anaknya. Nah dari pelajaran yang kita ambil dari Gus Hasan ini dan keluarga ayah serta anaknya, maka jadikanlah anak kita, masukkanlah anak kita ke dalam pesantren. Pada kesimpulannya pesantren itu adalah pendidikan yang paling luar biasa yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Sebaik-baiknya orang seburuk-buruknya orang di pesantren itu adalah sebaik-baiknya orang yang ada di masyarakat. Karena seburuk-buruknya di pesantren, akhlaknya dia, sholatnya masih diatur, jamaah atau segala macam. Terima kasih. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan motivasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bikin lagi ya Pak.